Bab 531. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Haha, kamu tidak perlu peduli. Aku sangat menghargai kamu bisa menyadari hal ini saat ini. Liu Yu berkata sambil tersenyum. Yu Sun Yu menyela, Saudara Liu, ada lebih dari 10 praktisi seni bela diri yang datang bersama kita. Haruskah kita juga memperhatikan apakah mereka mempertahankan posisi mereka? Lagi pula, banyak dari mereka memilih kuil Sengwu karena kamu. Petik 2. Itu poin yang bagus. Namun, kalian semua datang ke kuil Sengwu karena aku, yang membuatku merasa bersalah. Liu Yu mengangguk dan kemudian berkata, karena ke-10 praktisi seni bela diri itu adalah pendatang baru, mereka semua berkumpul tanpa sadar. Oleh karena itu, Liu Yu menemukan kaisar bela diri ini dengan mudah. Setelah beberapa penyelidikan, Liu Yu memahami situasinya. Di antara lebih dari 10 seniman bela diri yang datang bersama Liu Yu, 10 orang mempertahankan identitas mereka sebagai murid inti. Di antara mereka, 3 dari mereka terikat dengan murid-murid inti itu, sehingga untuk sementara mempertahankan posisi mereka sebagai murid inti. Rasio ini mengejutkan Liu Yu, tetapi wajar untuk memikirkannya. Namun, Liu Yu dan murid-muridnya, 100 orang dipilih oleh Kaisar Wu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak terlalu sulit untuk memilih 1 dari 1.000.000 li dan 1 dari 1.000.000 li. Ini masih 1 per 1, tidak ada keterampilan seni bela diri yang sangat maju, tidak ada alasan untuk pelatihan seni bela diri yang kuat. Pada saat ini, jika Anda mendapatkan keterampilan tingkat Sein ini, kekuatan Anda akan tiba-tiba tumbuh secara eksplosif untuk jangka waktu tertentu. Dan mereka yang masih menjadi murid pintu dalam kuil seni bela diri suci, saya khawatir sebagian besar bakatnya paling banyak di atas rata-rata. Yang baik dapat bertarung 1 atau 2 langkah, tetapi yang buruk tidak bisa. Dengan bakat mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi murid sejati, apalagi murid inti. Inilah pentingnya berpartisipasi dalam ujian 5 kuil, sehingga potensi bakat setiap orang telah meningkat pesat. Selain itu, hal itu juga memungkinkan pemenang untuk mendapatkan keberuntungan besar, seperti Liu Yu. Saat ini, keberuntungannya bahkan lebih menakjubkan. Meskipun Qiyun bersifat ilusi, masih ada beberapa pemahaman tentangnya. Semakin kuat Anda, atau kultivasi seni bela diri dengan potensi bakat besar, semakin kuat Qi Anda. Dan para praktisi seni bela diri yang berpartisipasi dalam ujian 5 kuil dapat dikatakan telah mengumpulkan hampir semua kultivasi seni bela diri dengan potensi generasi muda. Qi penjarahan Liu Yu adalah bagian dari Qi semua Wuxiu yang berpartisipasi dalam 5 kuil dan tempat-tempat suci tersebut. Dengan kekayaan yang begitu besar, Liu Yu takut bahwa adalah mungkin untuk mengambil Sun di tanah. Hampir semua yang ingin Anda lakukan dalam hati Anda dapat dicapai. Kecuali, tentu saja, yang tidak praktis. Sementara 100 praktisi seni bela diri teratas lainnya, meskipun tidak sebanding dengan Liu Yu, tetapi juga memperoleh momentum yang kuat, kekuatan juga dapat berkembang dengan cepat. Dengan banyak pikiran di dalam hatinya, Liu Yu masih dengan cepat menarik pikirannya dan berkata, hadirin sekalian, apakah Anda telah lulus ujian atau tidak, bukanlah hal yang paling penting untuk mempertahankan posisi Anda sebagai murid inti. Yang terpenting adalah memahami arah latihan Anda sendiri. Kerumunan itu mengangguk dan setuju. Duan Fei bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Yu berpikir sejenak dan berkata, Anda seringkali adalah orang yang paling mengenal diri sendiri. Saya tidak pandai membuat kesimpulan tentang Anda. Biarkan saya memberitahu Anda apa yang saya pikirkan. Semua orang mendengarkan. Melihat ini, Liu Yu berkata, saya pikir saya masih memiliki ruang untuk meningkatkan kekuatan saya. Oleh karena itu, saya harus meningkatkan kekuatan saya sendiri untuk berjaga-jaga terhadap tantangan seni bela diri lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang setuju. Adapun poin kedua, adalah melakukan beberapa tugas ketika peningkatan kultivasi tidak memiliki banyak efek, karena tugas dapat memperoleh poin. Saya percaya bahwa peran poin, kita semua tahu, dapat digunakan untuk menukarkan semua yang ada di kuil perang suci, tentu saja, hanya jika Anda memiliki poin yang cukup. Semua setuju. Apa tujuan bergabung dengan seminari? Bukankah karena seminari dapat menyediakan ini untuk mereka? Dan poin yang paling penting, Liu Yu tidak mengatakan, itulah tujuan utama pilihannya terhadap kuil Sengwu. Itu demi keilahian. Meskipun dia belum melihat bayangan Tianyan Shensuan, Liu Yu menebak bahwa Tianyan Shensuan dapat ditukar dengan poin,
tetapi jumlah yang dibutuhkan adalah harga yang sangat tinggi. Dia perlu bekerja keras. Dengan kata-kata ini, semua orang berhenti tinggal dan berencana untuk kembali dan berlatih dengan baik. Meskipun sebagian besar dari mereka telah menang, rasa urgensi di hati mereka belum hilang sama sekali, tetapi telah menjadi lebih mendesak. Satu persatu, mereka semua tahu bahwa murid-murid dalam hanya dapat dianggap sebagai pecundang di kuil Sengwu. Murid-murid inti sedikit lebih baik, tetapi mereka hanya dapat dianggap sebagai daerah pinggiran dari murid-murid kuil Sengwu. Murid sejati adalah satu-satunya yang benar-benar telah memasuki kuil Sengwu. Di kuil Sengwu, mereka yang memiliki bakat lebih baik telah menjadi murid Zhenzuan, bahkan Sengxi. Mereka hanyalah pecundang yang telah tersingkir. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Musuh mereka yang sebenarnya adalah putra sejati dari rumah senjata suci, tetapi putra dewa. Kembali ke puncak mereka sendiri, seorang personel logistik yang bertanggung jawab atas logistik datang ke puncak tempat Liu Yu menunggu. Meskipun mereka hanya personel logistik, prestasi mereka telah mencapai puncak Kaisar Wu, yang tidak boleh diremehkan. Namun, ketika dia melihat Liu Yu, dia sama sekali tidak pamer. Sebaliknya, dia berkata dengan hormat kepada Liu Yu, "Liu Zhenzi, saya adalah diaken yang bertanggung jawab atas logistik di kuil Sengwu. Saya di sini untuk meminta Anda memberi nama puncak gunung dan memilih pelayan." Setelah merenung sejenak, Liu Yu berkata, "Puncak itu benar-benar membutuhkan nama. Lagi pula, ada begitu banyak pengikut Zhenzuan dan begitu banyak puncak. Sulit untuk membedakannya. Saya pikir itu disebut puncak Beiming. Bagi Beiming, entah karena dia lahir di Beiming, atau karena dia mendirikan sekte Beiming, Liu Yu telah lama memiliki perasaan khusus. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menamai gunung itu dengan nama Beiming. Begitu suara itu jatuh, pedang Liu Yu beterbangan. Di gunung, 3 karakter puncak Beiming diukir oleh Liu Yu. Nama yang bagus, kata yang bagus. Diakon memuji bahwa baik nama maupun kata-kata Liu Yuti membuatnya merasa tak terkalahkan. Diakon tidak dapat menahan diri untuk memuji dirinya sendiri dan mendesah bahwa dia adalah yang pertama dalam ujian 5 kuil di masa ini, dan lebih unggul dalam kultivasi seni bela diri di Tanah Suci. Liu Yu mengambil pedang dan berdiri, mengembuskan sedikit napas, meniup debu. Dia melanjutkan, "Aku telah mengambil nama, tetapi aku terbiasa sendiri, dan aku tidak suka diganggu. Jadi, mari kita pilih 10 pelayan dari murid-murid luar. Bagaimana mungkin?" Begitu kata-kata Liu Yu jatuh, dia langsung ditentang oleh diakon-diaken berkata dengan sangat hati-hati, "Zhenzi, terlalu dingin bagimu untuk tinggal sendirian di gunung. Selain itu, gunung yang besar itu juga perlu dibersihkan. Lihatlah gunung ini. Gunung ini sudah dibersihkan sebelum kamu pindah. Sekarang baru setengah tahun, dan sudah ditumbuhi rumput liar. Bagaimana mungkin kita tidak membersihkannya?" Liu Yu melihat sekeliling dan menyadari bahwa memang begitu. Dia sama sekali tidak menyadarinya sebelumnya. Sekarang sepertinya aku benar-benar membutuhkan orang untuk membersihkan dan merapikan gunung. Bagaimanapun, kultivasiku adalah hal yang paling penting. Bisakah aku menunda waktu kultivasiku? Baiklah, kamu bisa membawa orang-orang itu ke atas. Aku akan memilih beberapa, tetapi tidak harus 10. Liu Yu memilih untuk setuju. Diaken mengangguk. Tidak mudah bagi Liu Yu untuk melakukan ini. Dia juga harus mundur. Segera, sekitar puluhan sosok datang ke arah gunung. Jelas bahwa para murid ini telah menunggu lama. Sekarang diaken memberi perintah dan mereka semua datang. Di antara mereka, ada 2 sosok, penuh ketegangan dan kecemasan. Liu Yu juga mengenal kedua orang ini, yang sama seperti Liu Yu dari dunia bawah utara. Saat ini, keduanya penuh dengan kegelisahan. Putri Jing berkata, "Tian Yu, apakah menurutmu kita akan terpilih?" Tian Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Kita sama sekali tidak mengenal putra yang sebenarnya. Kita bahkan tidak tahu namanya dan apakah dia seorang pria atau wanita. Tanpa mengetahui karakternya, sulit untuk menebak siapa yang akan dia pilih." Putri Jing mengangguk dan kemudian berkata, "Aku tidak benar-benar ingin menjadi pelayan. Bagaimana jika Zhenzi meminta terlalu banyak padaku? Aku pernah mendengar bahwa tidak peduli apakah mereka setuju atau tidak, orang-orang itu akan berakhir sengsara. Mereka ditinggalkan dari awal hingga akhir, atau mereka tersandung dalam kegelapan. Sulit untuk hidup. Kita tidak bisa hanya berpikir seperti ini. Jika orang-orang yang kita temui baik,
Selain itu, jika kita bisa mendapatkan bimbingan dari seorang putra yang sebenarnya, berapa banyak waktu yang bisa kita hemat. Jika kita hanya mengandalkan diri sendiri, kita tidak tahu kapan kita bisa menjadi murid batiniah. Kata Tianyu Gongzi dengan wajah berapi-api. Setelah dia datang ke kuil, dia menyadari dengan jelas bahwa dia berada di dasar kuil. Tanpa keterampilan kultivasi yang baik dan bimbingan kultivasi seni bela diri yang kuat, visi aslinya berasal dari dunia bawah utara, dengan sedikit pengetahuan dan visi yang sempit, sehingga kemajuan kultivasinya lambat. Jika Anda ingin mengolah diri sendiri secara perlahan, Anda tidak tahu bahwa Anda harus berlatih sampai tahun monyet. Jika tidak ada mukjizat, saya khawatir sepanjang hidup mereka hanya dapat mencapai Kaisar Wu paling banyak, dan mereka termasuk yang lemah di antara Kaisar Wu. Ini membuat mereka, sebagai putra dunia bawah utara yang sombong, bagaimana mereka bisa menanggungnya. Kali ini, Zenzi yang tiba-tiba terjun payung adalah kesempatan bagi mereka. Begitu mereka terpilih, belum lagi hal lainnya, bahkan jika mereka bisa berlatih di gunung, dengan roh langit dan bumi gunung, kecepatan latihan mereka bisa ditingkatkan beberapa kali lipat. Jika mereka diberi beberapa metode kultivasi yang lebih kuat, mereka pasti akan membuat kemajuan lebih cepat. Anda tahu, mereka berada di dasar kuil Shengwu. Itu bukan karena mereka tidak memiliki cukup bakat, tetapi karena seni bela diri dan keterampilan mereka terlalu rendah. Begitu mereka memanfaatkan kesempatan itu, ikan mas melompat ke gerbang naga hanyalah sebuah pikiran. Segera, puluhan orang datang ke puncak gunung. Mereka berdiri dengan tertib. Mereka menundukkan kepala satu per satu. Mereka tidak berani menatap Liu Yu. Mereka khawatir Liu Yu akan marah. Liu Yu meliriknya dengan santai, tetapi dia tidak ingin memilih apapun. Dia hanya menginginkan dua petugas. Kebersihan, yang akan dibagi ke area terpisah pada hari kerja, sehingga mereka tidak akan mengganggunya. Oleh karena itu, Liu Yu berkata langsung, "Diaken, Anda dapat memilih beberapa praktisi seni bela diri dengan tangan dan kaki yang bersih. Jika tidak cocok, saya akan meminta Anda untuk menggantinya." Begitu pernyataan ini dibuat, beberapa praktisi seni bela diri langsung menyesal. Bagaimana mungkin mereka lupa menyuap Diaken? Jika mereka menyuap Diaken, mereka akan menjadi prioritas Diaken. Beberapa orang kesal, dan tentu saja yang lain senang. Mereka telah memberikan beberapa hal baik kepada Diaken sebelumnya, berharap pihak lain akan mengatakan sesuatu yang baik. Sekarang, Liu Yu, putra kandung, membiarkan Diaken memilih. Bukankah peluang mereka untuk dipilih sangat meningkat? Diaken itu awalnya tercengang. Dia juga berpikir tentang bagaimana merekomendasikan beberapa muridnya yang telah memanfaatkannya. Tidak menyangka, Liu Yu benar-benar langsung menyerahkan masalah ini kepadanya untuk ditangani. Ini dan kue tetes langit ada bedanya. Diaken Daxi mengangguk, berpura-pura serius dan berkata, "Saya yakin kalian semua ingin menjadi pelayan Liu Zenzi." Bagaimanapun, Liu Zenzi datang ke kuil Shengwu sebagai tempat pertama dalam ujian 5 kuil, dan masa depannya tidak terbatas. Jika kalian mengikuti Zenzi, kalian juga akan mendapatkan banyak. Semua orang di tempat kejadian menarik napas. Setelah mereka menjadi murid sekte lain, mereka secara alami memahami beratnya ujian. Jelas betapa sulitnya untuk mencapai 100 teratas. Liu Yu sebenarnya adalah tempat pertama. Tentu saja, bakatnya tidak perlu dikatakan. Kekuatannya juga sangat kuat. Jika dia bisa mendapatkan bimbingan, dia pasti akan memiliki banyak keuntungan. Selain itu, Liu Yu memiliki potensi yang sangat besar sehingga pasti akan ada banyak orang yang menyanjung Liu Yu. Yang lain juga akan takut bahwa meskipun mereka hanya pelayan, sebagian besar murid Zhenzuan mungkin tidak berani menyinggung mereka dengan mudah. Karena alasan semacam ini, semua orang berharap Liu Yu dapat memilih mereka. Tentu saja, ada dua pengecualian, yaitu Tuan Tianyu dan Putri Jing. Pada awalnya, mereka juga menantikan putra kandung yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Setelah mendengar suara Liu Yu, mereka tidak dapat menahan perasaan sangat akrab, dan bahkan memiliki beberapa dugaan. Namun, dia akan memberitahunya sebelum dia datang. Jika dia tidak memberikan perintah khusus, dia tidak dapat mengangkat kepalanya. Jika tidak, Zenzi akan marah dan dia tidak dapat menyelamatkan mereka. Keduanya tidak berani mendongak. Namun, ketika dia akan mengatakan bahwa Zenzi bermarga Liu, mereka tidak dapat menahannya lagi. Qi Qi mengangkat kepalanya dan menatap Zenzi yang misterius itu. "Liu Yu,
Itu benar-benar kamu. Begitu mereka mendongak, mereka melihat wajah Liu Yu yang familiar. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru. Meskipun mereka telah melakukan beberapa persiapan, mereka tetap tidak dapat menahan perasaan tidak percaya Liu Yu melihat sekeliling tempat suara itu berasal, dan segera menemukan Tianyu dan Putri Jing. Dia tidak bisa menahan ekspresi senang dan berteriak, "Kakak Tianyu, Putri Jing, mengapa kamu di sini?" Pada awalnya, ketika Liu Yu bertemu dengan cahaya senja, dia mengetahui bahwa Pangeran Tianyu dan Putri Jing memilih untuk pindah dan berencana untuk memasuki 5 kuil. Liu Yu tidak menyangka bahwa dunia ini begitu kecil sehingga mereka bertemu dalam keadaan seperti itu. Ceritanya panjang, dia berkata dengan ragu-ragu. Liu Yu juga merasa bahwa itu tidak cocok untuk banyak orang. Dia segera berkata, "Diaken, saya telah memutuskan bahwa pelayan yang saya butuhkan adalah mereka berdua untuk saat ini. Silakan minta yang lain untuk kembali." "Ah, sekarang, Zenzi, mengapa kamu tidak memilih 2 lagi? Apakah 2 pelayan itu kurang? Kamu dapat melihat bahwa dia dan dia sama-sama rajin dan cakap. Mari kita pilih mereka juga." Petik 2. Diaken sangat menyarankan, mengambil uang dan melakukan sesuatu untuk orang lain. Dia telah menerima banyak hal baik dari mereka, tetapi dia menyesal telah memanfaatkan mereka dan tidak melakukan sesuatu. Liu Yu melambaikan tangannya dan berkata, "Saya telah memutuskan. Anda harus membawa semua orang kecuali mereka untuk pergi." Melihat bahwa Liu Yu telah mengambil keputusannya, Diaken tidak punya pilihan selain menganggukkan kepala dan membawa para murid pergi. Para murid luar ini tidak mau dan enggan untuk menyerah, tetapi tidak ada cara. Mereka hanya bisa melihat kedua pria yang tampaknya tidak memiliki ancaman bagi mereka, tetapi menjadi pemenang terakhir. Mereka pergi dengan enggan. "Ceritakan sesuatu tentang Anda. Saya tidak perlu mengatakan tentang kota bintang laut. Saya sudah mengetahuinya," Liu Yu berkata kepada mereka. Tiba-tiba, Putri Jing berkata, "Anda harus bertemu dengan cahaya senja. Dia memberitahu Anda situasinya." Mengangguk, Liu Yu berkata, "Baiklah, saya bertemu dengannya secara kebetulan. Sekarang, dia seharusnya sudah masuk ke Sekte Api Merah." Liu Yu akan berterus terang tentang situasi itu dan berkata kepada mereka berdua. Setelah mendengarkan, mereka berdua mulai membicarakan situasi mereka. Tianyu berkata dengan putus asa, "Pertama-tama, alasan mengapa kami bergabung dengan kuil Sengwu adalah karena kami tidak dapat memenuhi persyaratan dari 4 kuil lainnya. Namun, persyaratan untuk pendaftaran siswa di Sengwu Senyuan lebih rendah, jadi mereka memilih kuil Sengwu tanpa pilihan apapun." Petik 2. Namun, sangat disayangkan bahwa setelah kami pergi ke kuil Sengwu dan menjadi murid luar, kami menemukan bahwa meskipun kami berada di kuil Sengwu, kami berada di posisi paling bawah. Itulah sebabnya kami memiliki rencana untuk menjadi pelayan putra sejati kuil Sengwu. Dengan cara ini, kami dapat mengubah situasi kami saat ini. Putri Jing berkata dengan nada penuh ketidakberdayaan. Meninggalkan tanah Beiming dan datang ke tanah Sensu, dia menerobos mimpinya tentang kekuatan Raja Wu, tetapi juga menerobos ke Kaisar Wu dalam perjalanan ke kuil Sengwu. Namun, hal itu juga membuat mereka sadar. Di daratan Tiongkok, potensi bakat mereka tidak ada apa-apanya. Masih banyak yang lebih hebat dari mereka. Oleh karena itu, perjalanan ini bukanlah pukulan kecil bagi mereka, tetapi juga sepenuhnya menghaluskan sisi-sisi dan sudut-sudut mereka, sepenuhnya memahami cara berurusan dengan orang lain. Setelah menceritakan situasinya sendiri, Putri Jing tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Liu Yu, ceritakan kepada kami tentang situasi Anda. Kami semua sangat ingin tahu tentang apa yang telah Anda alami selama kurun waktu ini." "Tentu saja, Anda tidak ingin mengatakannya, dan kami tidak akan bertanya." Liu Yu tertawa dan berkata, "Ketika saya datang ke daratan Tiongkok, saya langsung terperangkap di gua tambang untuk menggali, dan kemudian mereka menceritakan situasi mereka sendiri secara kasar sekali, dan mereka hanya merasa senang. Dibandingkan dengan mereka, Liu Yu mengalami lebih banyak rangsangan. Pada akhirnya, Tuan Tianyu hanya bisa menghela nafas, Anda layak menjadi putra istana suci tertinggi. Dimanapun Anda berada, Anda masih merupakan sosok yang paling mempesona." Bagi Liu Yu, dia adalah kekaguman yang tulus. Dia bergegas di depan Liu Yu dan akhirnya bergabung dengan kuil Sengwu. Namun, Liu Yu telah datang di depannya. Tidak hanya melampaui mereka dalam kultivasi, tetapi juga menjadi putra sejati. "Zenzi, di kuil Sengwu,
juga seorang praktisi seni bela diri dengan status tertentu. Di antara para murid, ada 12 orang suci dan satu-satunya yang berada di atas Liu Yu. Mengenai pujian mereka, Liu Yu tertawa dan berkata, bakatmu juga sangat bagus. Mulai sekarang, kamu bisa berlatih di gunung ini. Selain itu, ketika kamu mencapai wudi dari 8 tingkat Wu Huang saat ini, aku akan memberimu keterampilan tingkat suci. Pada saat itu, jarak antara kamu dan para jenius itu hanya akan semakin mengecil. Petik 2. Sama-sama, tempat tinggal kita sangat tipis. Jika kamu berlatih di sini, aku pasti akan menembus Kaisar Wu paling lama dalam 1 tahun. Dua orang itu tahu bahwa kekuatan mereka terlalu rendah. Untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, kali ini bukan saatnya untuk menolak. Mengangguk, Liu Yu berkata, aku juga punya beberapa pil seni bela diri yang terbunuh, yang berguna bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu. Kau tidak perlu menolak, pil-pil ini tidak berpengaruh padaku, tetapi sangat berpengaruh padamu. Dalam hal ini, tentu saja, kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Kata Liu Yu sambil memberikan obat dan kepada dua orang. Rasa terima kasih di hati mereka tak terlukiskan. Sebagai tanggapan, Liu Yu berkata sambil tersenyum, aku harus menutup diri untuk sementara waktu, dan aku akan menyerahkan puncak Beiming ini kepadamu untuk mengurusnya. Tidak masalah. Dua orang itu tersenyum untuk menyetujui. Mengangguk, Liu Yu memasuki kediamannya sendiri. Melihat kepergian Liu Yu, Tianyu menghela nafas, kesenjangan antara kita dan Liu Yu semakin besar. Kita telah sepenuhnya menjadi manusia dari dua dunia. Selama kita berlatih keras, kita bisa mengejarnya. Putri Jing berkata dengan wajah tegas. Dia tidak lebih dari Master Tianyu. Yang dia minati adalah meningkatkan kekuatannya sendiri dan menjadi wanita yang kuat. Selama mereka menjadi murid, ada jarak yang sangat jauh antara waktu kultivasi Master Tianyu dan Putri Jing. Oleh karena itu, meskipun Putri Jing sama dengannya di tingkat 8 Kaisar Wu, Pangeran Tianyu baru berada di awal tingkat 8 Kaisar Wu, sedangkan Putri Jing adalah puncak tingkat 8 Kaisar Wu. Tidak terlalu jauh dari saat dia mencapai tingkat 9 Kaisar Wu. Dalam hal ini, Tuan Tianyu tidak berdaya, tetapi tidak berdaya. Yang dia pahami adalah keinginan untuk tidak peduli. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli adalah fondasi dan keyakinannya. Jika keyakinannya terguncang, fondasinya akan rusak. Jika dia dengan sengaja mengejar kemajuan kekuatannya, dia akan membuat kultivasinya lebih lambat. Dengan cara ini, dia ingin bersantai, tetapi situasi yang dia hadapi adalah dia tidak bisa bersantai sama sekali, yang membuat kekuatannya berkembang sangat lambat. Namun, ini adalah situasi sebelumnya. Pada saat ini, Liu Yu bertemu, biarkan dia tenang, kemajuan kekuatannya pasti akan meningkat bahkan sekarang, dia bisa merasakan bahwa kultivasinya mulai mengalami kemajuan pesat. Ayo berlatih keras. Ketika Liu Yu keluar, dia akan memberi kita keterampilan kungfu dan seni bela diri yang bagus. Kita akan berusaha keras untuk menerobos sebelum dia meninggalkan celah. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk memintanya memberi kita keterampilan. Itu tidak terlalu memalukan. Begitulah kata Putri Jing. Tianyu mengangguk, lalu berkata, namun, kita harus meluangkan waktu untuk membersihkan gunung. Bagaimanapun, kita punya tugas. Jika kita benar-benar tidak melakukan apa-apa dan hanya duduk santai dan menikmatinya, itu akan sangat disayangkan. Putri Jing setuju. Mereka menemukan tempat secara acak untuk membangun tempat tinggal sederhana mereka, dan kemudian mulai berlatih. Dalam kasus aura yang kaya dan ditambah dengan pil, kekuatan mereka meningkat pesat. Setelah Liu Yu memasuki ruangan, dia juga mulai berlatih. Formula sihir 9 putaran kultivasi fisiknya telah mencapai puncak awal putaran ke-6. Liu Yu memperkirakan bahwa itu seharusnya dapat menerobos ke tingkat keempat Kaisar Wu. Dia merasa bahwa dia harus mempercepat terobosannya, sehingga dia tidak hanya layak menyandang identitas murid Zhenzuan, tetapi juga kultivasinya harus layak menyandang identitas murid Zhenzuan. Duduk bersila, Liu Yu menggenggam batu roh terbaik di kedua tangannya, dan berlatih dengan cepat. Di bawah pengaruh menelan bakat, tubuhnya melahap aura dengan rakus. 1 tahun kemudian, dalam sekejap mata, Liu Yu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya penuh dengan cahaya kemasan. 4 tingkat Kaisar Wu. Mulut Liu Yu melengkung karena puas. Meskipun dia yakin bahwa dia dapat membuat terobosan ke tingkat keempat Kaisar Wu dengan satu gerakan,
Liu Yu tidak dapat menahan perasaan gembira ketika dia benar-benar berhasil. Pertama-tama konsolidasikan prestasimu dan kemudian keluar. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada saudara Tianyu. Berpikir, Liu Yu menutup matanya lagi, terbiasa dengan lonjakan kekuatannya yang tiba-tiba. Buka pintu dan buka pintu sepenuhnya. Membuka pintu, melihat ke atas, Liu Yu terkejut, hanya untuk melihat seluruh puncak Beiming dan ketika dia baru saja pindah, benar-benar berubah. Sebelum itu, seluruh puncak Beiming telah dibersihkan sesuka hati karena ada seorang putra sejati untuk ditinggali, jadi dia hanya tampak bersih dan rapi. Dia sibuk berlatih, jadi dia melakukannya. Namun, dalam setengah tahun sejak para pelayan tidak diatur, karena tidak ada yang membersihkannya, gulma telah tumbuh. Liu Yu tidak menyangka bahwa saat ini, seluruh puncak Beiming tidak hanya dibersihkan, tetapi juga ditutupi dengan bunga dan tanaman. Liu Yu, apakah kamu keluar? Apakah rumput dalam perawatan gulma bersih? Tuan Muda Tianyu bertanya dengan heran. Putri Jing, yang sedang bermain bunga di satu sisi, juga datang. Keduanya menatap Liu Yu dengan mata panas. Liu Yu menatap mereka. Keduanya telah membuat terobosan dalam kultivasi mereka, mencapai kultivasi Kaisar Wu. Mereka menatap diri mereka sendiri dengan mata yang berapi-api sehingga mereka secara alami tidak menyukai diri mereka sendiri. Selain itu, mereka telah menembus Kaisar Wu. Karena itu, sambil tersenyum, Liu Yu memberi Yusunyu keterampilan tingkat suci dan keterampilan seni bela diri yang telah diperolehnya dari tengah dunia dan mengajarkannya kepada Yusunyu. Kemudian dia berkata, selain kalian berdua, beberapa temanku yang lain juga telah berlatih keterampilan ini. Jika ada yang tidak kalian mengerti, kalian dapat bertanya kepada mereka. Begitu dia selesai berbicara, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit senyum dan berkata, sebenarnya, berbicara tentang Cao Cao akan datang. Liu Yu, sebuah suara terdengar, dan tak lama kemudian Duan Fei, pemilik suara itu, datang ke hadapan Liu Yu, bersama dengan Yusunyu, Huo Linger, Gong Sun Suan. Melihat Liu Yu, Duan Fei tidak sabar untuk berkata, kamu benar-benar membuat kami takut. Kami pikir kamu ditantang oleh murid inti mana, dan dikeluarkan setelah gagal, jadi ini adalah perubahan besar. Setelah itu, Duan Fei terus mengeluh dan berkata, aku khawatir tentang hal itu dengan sia-sia. Sekarang tampaknya kamu menikmatinya di sini. Sambil berkata, juga dengan ambigu menatap Tuan Muda Bulu Langit dan Putri Jing dua orang itu. Liu Yu terdiam, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan aku memperkenalkan kalian satu sama lain. Mari aku mulai dengan saudara Tianyu. Keduanya adalah teman dari tempat yang sama denganku. Aku bertemu mereka ketika aku memilih pelayan, jadi aku membiarkan mereka hidup sebagai pelayan. Mengenai perubahan mendadak di puncak Beiming, aku baru saja keluar dari celah itu dan mendapati bahwa itu adalah kejutan. Petik 2. Setelah perkenalan, Liu Yu memperkenalkan keduanya kepada Tianyu. Mereka adalah teman-teman yang kutemui ketika aku mengikuti ujian di 5 kuil. Mereka adalah, di akhir perkenalan, kedua belah pihak saling mengenal dan mengangguk sedikit. Semua orang tidak terlalu akrab, hanya karena Liu Yu, dan terhubung bersama. Jadi, setelah menyapa, Duan Fei beberapa orang tidak terlalu antusias. Namun Duan Fei dengan puas berkata kepada Liu Yu, saudara Duan, apakah kamu tahu siapa aku sekarang? Identitas apa? Identitas macam apa itu? Tentu saja, itu adalah identitas para siswa dari 5 kuil. Liu Yuli berkata tentu saja. Begitu suaranya jatuh, Duan Fei berkata dengan wajah tidak senang, tidak. Sungguh kesalahan. Liu Yu melihat ekspresi Duan Fei menjadi sedikit tidak nyaman. Selain itu, terakhir kali, di antara beberapa orang, hanya dia yang tidak memegang posisi murid inti. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menebak. Sambil tersenyum, Liu Yu berkata, selamat, kamu sekarang menjadi murid inti lagi. Aku khawatir tidak ada murid inti yang dapat menggoyahkan posisimu sekarang. Tentu saja, di masa lalu, aku tidak mempelajari kekuatan angin. Di satu sisi, aku hanya fokus pada pengejaran kecepatan. Sekarang ketika kekuatan seranganku meningkat, kekuatanku, di antara murid inti, sedikit terkenal. Duan Fei berkata dengan puas, penuh kepuasan. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya secara diam-diam, tetapi untuk saat ini, Duan Fei sedang bersemangat tinggi, dan dia tiba-tiba diserang oleh Liu Yu. Itu akan sangat tidak nyaman.
Aku tidak banyak bicara tentang itu. Liu Yu, yang ingin membuat hubungan baik antara kedua belah pihak, berkata, aku juga telah mengajari mereka keterampilan tingkat suci dan seni bela diri yang diberikan kepadamu. Jangan pelit untuk memberitahu mereka apa yang tidak mereka mengerti atau tidak bisa mengerti. Jangan khawatir, Saudara Liu, temanmu adalah temanku. Jika kau membutuhkan bantuanku di masa mendatang, beritahu saja aku. Duan Fei berkata dengan suara lantang meskipun Duan Fei telah mengetahui bahwa Tuan Muda Tianyu hanyalah murid luar, dia memperlakukannya sebagai teman. Alasannya adalah karena teman-teman Liu Yu adalah teman mereka. Karena sikap Duan Fei, Tuan Muda Tianyu dan yang lainnya telah memiliki kesan baik yang tidak dapat dijelaskan, meskipun mereka masih belum mengenal beberapa orang. Secara bertahap, kami mengobrol, dan dengan pendalaman topik, kami secara bertahap menjadi akrab dengannya, dan nada serta sikap menjadi santai. Saudara Duan Fei, apa yang Anda katakan itu benar? Apakah Anda benar-benar dalam kekacauan saat itu? Selain menghindar, mereka bahkan tidak berani bergerak. Mereka takut akan mengambil kesempatan untuk menyerang ketika mereka bergerak. Ini adalah keraguan Tuan Tianyu ketika dia akhirnya menyerah ketika dia tahu bahwa Duan Fei sedang ditantang oleh murid-murid lamanya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Duan Fei Xian tertekan dan berkata, apakah ada yang palsu? Apakah aku sengaja mempermalukan diriku sendiri? Kemudian dia berkata dengan puas, meskipun aku mengaku kalah, tetapi aku masih harus berterima kasih kepada lawan dari kakak seperguruanku. Dia membuatku mengerti dengan jelas di mana kelemahanku, sehingga dapat memperbaikinya. Sekarang kekuatanku telah membuat kemajuan besar. Sekarang, apakah aku telah mendapatkan kembali posisi murid intiku? Benarkah, bisakah kamu berhenti membicarakan ini? Aku sudah mengatakannya 4 kali. Bisakah kamu membicarakan yang lainnya? Yu Sun Yu tidak terlalu marah. Gongsun Xuan dan Huo Linger jelas tidak sabar dengan kata-kata Duan Fei, tetapi mereka tidak banyak bicara. Akhirnya, Liu Yu berkata, mari kita bicarakan rencana kita dan buat rencana yang matang untuk beberapa hari ke depan, sehingga kita tidak akan bingung dalam proses latihan. Baiklah, Saudara Liu benar. Kami di sini untuk berdiskusi denganmu dan membuat rencana. Yu Sun Yu mengangguk dan berkata. Liu Yu berkata, sekarang, yang perlu kita lakukan, kurasa, adalah mengambil beberapa tugas. Ayo kita pergi ke aula tugas untuk melihat tugas apa yang kita miliki. Bagus. Beberapa orang mengangguk. Liu Yu berkata kepada Master Tianyu dan Putri Jing, kalian berdua memiliki latihan yang bagus. Ketika kalian berlatih keterampilan tingkat suci dan seni bela diri, kalian dapat menantang murid dalam atau bahkan murid inti secara langsung. Saudara Liu, jangan khawatir, kata Putri Jing. Mengangguk, Liu Yu dan Duan Fei dan yang lainnya pergi, menuju aula misi. Ada banyak orang di aula misi. Kebanyakan dari mereka adalah murid Zhenzuan. Satu persatu, Duan Fei dan yang lainnya adalah murid inti. Hanya Liu Yu yang merupakan murid Zhenzuan. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Misi Liu Yu sepenuhnya terpisah dari misi murid Xiang Zhenren. Dengan kata lain, murid Zhenzuan hanya dapat melakukan tugas murid Zhenzuan, dan murid inti hanya dapat melaksanakan tugas murid inti. Liu Yu ingin melakukan tugas yang sama dengan Duan Fei, yang jelas tidak mungkin. Dalam hal ini, meskipun beberapa tidak berdaya, tetapi juga hanya dapat memilih tugas mereka sendiri. Di kuil Shengwu, jumlah murid inti lebih dari 10 kali lipat dari Zhenzuan. Duan Fei terpesona oleh pilihannya. Murid Zhenzuan, seluruh kuil, hanya lebih dari 1000, hampir 2000 orang. Liu Yu tidak dapat memilih terlalu banyak tugas. Akhirnya, seperti Duan Fei, Liu Yu memilih tugas tingkat sederhana untuk menguji air. Akhirnya, Duan Fei dan beberapa orangnya memilih tugas kelompok, pergi ke Mingyuya untuk mengumpulkan rumput tianya. Tugas itu sendiri tidak sulit. Satu-satunya masalah adalah ada banyak monster Kaisar Wu yang berdiri di sana, yang meningkatkan kesulitan beberapa orang. Namun, tidak banyak monster tingkat tinggi di tingkat Kaisar Wu, dan mereka masih dalam lingkup sikap beberapa orang. Beberapa orang langsung mengambil alih tugas tersebut. Pilihan tugas Liu Yu tidak sulit. Dia perlu memburu dan membunuh monster bernama Tianli, yang memiliki fungsi khusus. Monster jenis ini suka menyendiri, licik, dan sangat cepat. Begitu ditemukan bahwa dia tidak baik, dia langsung kabur. Jika ingin menangkapnya, kesulitannya tidak rendah. Tugas berikutnya, Liu Yu dan Duan Fei harus memisahkan beberapa orang,
mulai melaksanakan tugas. Di hutan yang subur, Liu Yu telah tinggal selama 5 hari. Tidak ada bahaya di hutan ladang yang subur. Dia hanya berada di pinggiran sekarang. Oleh karena itu, yang paling kuat yang dia temui bukanlah yang berada di tingkat atas Kaisar Wu. Namun, hari ini, berang-berang itu terlalu licik. Setiap kali dia melihatnya, dia akan dapat menyingkirkannya. Jika tugas ini diberikan kepada Duan Fei, aku khawatir akan lebih mudah baginya untuk menyelesaikannya daripada dirinya sendiri. Liu Yu tidak dapat menahan tawa pada dirinya sendiri. Kekuatan berang-berang hari ini tidak kuat, sama seperti Duan Fei ketika dia tidak menyadari masalahnya. Kecepatannya cepat, lebih cepat dari Duan Fei. Kekuatannya sama dengan Wu Di. Dengan cara ini, dengan kecepatan seperti itu, bentuk tubuh berang-berang itu kira-kira seukuran kucing. Bagaimana bisa dengan mudah digenggam? Saya khawatir ini juga menjadi alasan mengapa berang-berang itu tidak kuat dalam menyerang dan tidak memiliki ancaman bagi para pengikut Zhenzuan, jadi itu terdaftar sebagai misi para pengikut Zhenzuan. Jika Anda tidak dapat menangkap Tianli, Liu Yu paling-paling tertekan. Hal yang paling dibenci adalah ketika berang-berang itu melihat bahwa Liu Yu tidak dapat menangkapnya lagi dan lagi, kecerdasannya telah terbuka. Dia segera tahu mengapa Liu Yu tidak dapat menahannya, dan lari dari Liu Yu. Ketika Liu Yu melihat ini, dia sangat marah sehingga dia dibenci oleh seorang pria kecil. Sekali lagi, Fon tiba-tiba hilang, dan Tianli menghilang lagi. Ini benar-benar terlalu cepat dan licik. Begitu Anda melihat sesuatu yang buruk, Anda langsung lari. Bagaimana Anda bisa menangkapnya? Liu Yu yang tertekan duduk dan berkata pada dirinya sendiri, tidak mungkin terus seperti ini. Anda harus memikirkan cara. Ketika Liu Yu berpikir keras, berang-berang itu tidak tahu apa yang sedang terjadi pada hari itu, dan berlari ke arah tempat Liu Yu berada. Kecepatan ini hampir lebih cepat dari kecepatan sebelumnya, tetapi hari ini, berang-berang itu tidak menghindar ke arah Liu Yu dan berjalan dalam garis lurus, yang langsung memberi Liu Yu kesempatan. Tanpa memikirkannya, Liu Yu Jiu menjalankan formula sihir untuk bekerja, dan kekuatan Zhenyuan terbuka sepenuhnya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memegang berang-berang di tangannya. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Hei, apakah kamu tidak ingin lari? Mengapa tidak lari? Lari? Haha, selesai, kata Liu Yu sambil tersenyum lebar. Lepaskan aku, ada orang besar di belakang. Kita akan selesai bersama. Suatu hari, berang-berang itu berteriak pada Liu Yu dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia tidak punya pilihan selain melupakan Liu Yu. Sekarang dia berlari ke tangan pihak lain. Orang besar, aku katakan padamu, jangan mencoba mengalihkan perhatianku. Aku akan membawamu kembali hari ini juga. Liu Yu berkata sambil mencibir pada berang-berang itu. Tianli memutar matanya. Ekspresi seluruh wajahnya seperti wajah di kulit Tianli. Penuh dengan ketidakberdayaan, berkata dengan ringan, tetapi di belakang mengejar, apakah ada monster tingkat Wusun? Apa? Liu Yu terkejut dan mencekik leher Tianli dan bertanya. Tianli tidak ingin banyak bicara. Dia tampak seperti tukang daging. Sebenarnya, Tianli tidak perlu mengatakan lebih banyak. Liu Yu sudah merasakan tanah bergetar. Perasaan ladang bergetar semakin dekat. Meskipun dia tidak melihat tubuh aslinya, Liu Yu dapat merasakan bahwa kekuatannya kuat, dan kecepatannya benar-benar mengerikan. Kalau tidak, mengapa Tianli melarikan diri dengan tergesa-gesa? Tanpa ragu-ragu, Liu Yu melepaskan tembakan penuh dan berlari kencang. Sebenarnya, kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari Tianli, tetapi kecepatan lawannya lebih cepat darinya dan tubuhnya kecil, jadi sulit untuk menangkapnya. Selain itu, berang-berang itu terlalu licik. Begitu dia menemukan sesuatu yang buruk, dia segera menghindarinya, yang benar-benar membuatnya tidak berdaya. Liu Yu berlari ratusan kilometer, dan tidak berhenti sampai dia keluar dari hutan yang subur. Dia senang bahwa monster Wuzun ini memiliki kepekaan situasi yang kuat, dan tahu bahwa dunia luar bukanlah miliknya, jadi dia memilih untuk menyerah dan terus mengejar. Tidak ada bahaya. Liu Yu merasa lega dan berkata kepada Tianli, kamu harus segera menjadi manusia. Sangat canggung melihatmu berbicara kepadaku seperti ini. Tianli memutar matanya lagi dan berkata, aku selalu seperti ini. Aku tidak bisa menjadi manusia. Kenapa? Kamu bukan binatang dewa. Sebelum Kaisar Wu, kamu memiliki kesempatan untuk menjadi manusia. Liu Yu bertanya dengan aneh. Tianli tidak marah dan berkata, tolong,
aku hanya memiliki satu kesempatan untuk menjadi tubuh manusia. Namun, kekuatanku tidak kuat. Setelah menjadi tubuh manusia, sulit untuk berubah kembali. Bagaimana aku bisa bertahan hidup tanpa keuntungan kecepatan? Bagaimana mungkin, saya lihat semua orang Jiaolong bisa berubah menjadi manusia? Tanya Liu Yu. Ketika dia berada di Longdao, dia melihat seorang anggota klan Jiaolong yang bisa berubah menjadi manusia. Tianli berkata, mereka hanya menggunakan metode rahasia untuk sementara menjadi tubuh manusia. Mereka benar-benar bisa mengubah tubuh mereka dengan bebas, kecuali jika mereka menjadi binatang dewa. Sedangkan saya selalu tinggal di hutan yang subur dan tidak berani keluar. Bagaimana saya bisa mendapatkan keterampilan itu? Liu Yu tiba-tiba mengangguk, yang belum pernah dia dengar, tetapi sepertinya masuk akal untuk mendengarnya hari itu. Tanpa bertanya lebih lanjut tentang itu, Liu Yu bertanya sambil tersenyum, binatang buas tingkat Wu Zun itu bergegas dengan ganas. Saya khawatir itu untukmu. Ekspresi Tianli kaku. Dia mencoba menutupi kekhawatirannya dan berkata, tidak, saya baru saja secara tidak sengaja masuk ke sarangnya dan mengganggu mimpinya, membuatnya sangat marah dan kesal. Liu Yu menunjukkan ekspresi main-main dan berkata, benarkah? Tapi bagaimana menurutku kau bisa masuk ke sarangnya dan terjebak dalam situasi saat ini, jadi kau lari menyelamatkan diri. Lihat monster Wu Zun itu, sepertinya dia tidak akan menangkapmu. Kau seharusnya mendapatkan harta karunnya. Raut wajah Tianli berubah saat Liu Yu mengucapkan tebakan itu. Saat Liu Yu selesai, Tianli tampak konyol. Liu Yu juga berkata saat ini, jadi, serahkan apa yang kau dapatkan, kalau tidak, aku harus membuka perutku dan mengambilnya bersama-sama. Jangan mencoba melarikan diri, karena dia ada di tanganku, mustahil untuk melarikan diri. Atas kata-kata Liu Yu yang mengancam, Tianli hanya bergumam pada dirinya sendiri, otak manusiamu benar-benar mengerikan. Tidak heran kau bisa menjadi penguasa langit dan bumi ini. Jangan menyanjungku dan menyerahkan barang-barang itu. Jika kamu puas dengan barang-barang yang kamu bawa, mungkin kamu bisa menyerahkan tugas itu dan membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak puas, kamu akan langsung dibunuh. Lagi pula, tidak ada persyaratan dalam tugas itu bahwa kita harus membawa kembali hidup-hidup. Liu Yu berkata dengan napas tersengal-sengal. Tianli segera mengecilkan lehernya dan berkata dengan tergesa-gesa, jangan khawatir, harta yang aku dapatkan ini benar-benar dapat memuaskanmu. Ekspresi percaya diri di wajah Tianli membuat Liu Yu semakin penasaran tentang apa yang membuatnya begitu percaya diri dan tergerak. Tianli membuka mulut kecilnya dan meludahkan sesuatu dari mulutnya. Ketika dia pertama kali keluar, itu hanya seukuran kacang kenari. Begitu keluar dari mulut Tianli, itu tiba-tiba naik dan menjadi sesuatu seukuran kepalan tangan. Apa ini? Liu Yu langsung mengambil benda itu dan bertanya. Setelah merentangkan dua cakar, Tianli berkata, aku tidak tahu apa itu, apa efeknya. Baiklah, kau mempermainkanku, karena kau tidak tahu peran apa, bagaimana kau bisa yakin, ini bisa membuatku puas. Percaya atau tidak, aku membunuhmu secara langsung. Wajah Liu Yu tenggelam, namun, Tianli sama sekali tidak malu-malu. Sebaliknya, dia menjadi sangat tangguh dan berkata, meskipun aku tidak tahu fungsi benda ini, aku adalah Tianli Mutan. Setelah bermutasi, aku bisa merasakan keberadaan harta karun. Itu lebih kuat daripada harta karun apapun yang pernah aku rasakan. Itu benar-benar harta karun yang bagus. Jika bukan karena nyawaku, aku tidak akan mengambilnya. Oh, Liu Yu menatap batu itu lagi. Itu sangat keras sehingga dia tidak bisa menghancurkannya. Itu sama dengan seluruh kekuatannya. Aku tidak bisa menebak apa efeknya. Ada perasaan aneh di hati Chanyu. Ambillah. Liu Yu berencana untuk menunggu sampai dia kembali ke kuil Sengwu, dan kemudian pergi ke perpustakaan untuk melihat-lihat dan melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. Setelah mengumpulkannya, Liu Yu berkata, aku akan mempercayaimu sekali, dan aku akan memperlakukannya sebagai harta yang baik. Aku bilang aku tidak akan membunuhmu jika aku tidak membunuhmu. Namun, aku harus meninggalkanmu di sisiku, dan setelah aku menentukan apa misterinya, aku akan mempertimbangkan apakah aku akan melepaskanmu. Tianli sedang terburu-buru dan berkata, kamu tidak bermaksud seperti itu. Kamu tahu aku punya bakat untuk mencari dan merasakan harta karun, jadi aku tidak ingin melepaskannya. Jika kamu tahu, tanyakan saja. Liu Yu dengan puas berkata bahwa hari ini berang-berang membiarkannya menangkap begitu banyak hari,
tetapi tidak ada panen, yang membuatnya sangat menderita. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk kembali, bagaimana dia bisa melepaskannya? Tianli menyesal dan cemberut, dan tidak berbicara. Liu Yu mengabaikan ini dan pergi ke arah kuil Shengwu. Ketika dia tiba di kuil Shengwu, Liu Yu membawa Tianli langsung ke aula misi. Melihat Liu Yu begitu khawatir, Tianli berkata, "Kamu tidak benar-benar bermaksud membawaku untuk tugas itu." Meskipun dia membenci Liu Yu dan mengancamnya, dia bisa merasakan bahwa Liu Yu masih baik. Jika dia memberikannya kepada orang lain, dia tidak dapat memastikan bahwa dia cukup beruntung untuk bertemu dengan orang yang berwatak baik seperti Liu Yu. Melihat ekspresi Tianli, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak di dalam hatinya. Dia ingin membatalkan tugasnya, tetapi sekarang dia berubah pikiran. Liu Yu tertawa dan berkata, "Tidak mungkin. Karena kau ingin meninggalkanku, aku tidak ingin melepaskanmu. Lebih baik menyerahkanmu sebagai tugas. Jadi aku sudah melakukan tugasku, dan kau sudah menyingkirkanku. Baiklah, bolehkah aku membicarakannya denganmu?" Kata Sky Beaver dengan sedikit malu. Liu Yu bertanya dengan nada datar, "Oh, tidak tahu apa-apa, perlu berdiskusi denganku, aku tidak mengenalmu." Dalam hatinya, ganja itu penuh kebencian, tetapi Tianli harus berpura-pura menyanjung dan berkata, "Meskipun tubuhku kecil dan lemah, aku hanya bisa berlari ketika bertemu lawan, tetapi aku masih memiliki beberapa kegunaan. Aku dapat membantumu menemukan harta karun." "Oh, kamu punya peran seperti itu. Aku tahu betul, hanya saja, peran itu sama sekali tidak bisa aku gunakan. Apa gunanya menahanmu? Jauh lebih berguna jika kamu belum mendapatkannya." Liu Yu pura-pura tidak peduli untuk mengatakannya, tetapi dalam hati dia senang membuka bunga, dalam hati diam-diam gembira, ikan di kailnya. Tianli berkata dengan tergesa-gesa, "Bagaimana mungkin? Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan memberitahumu ketika ada harta karun. Sebenarnya, aku tahu banyak tempat memiliki harta karun, tetapi karena kekuatanku yang buruk, mustahil untuk mendapatkannya. Mungkin kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Aku khawatir itu sudah cukup baginya untuk mengambil Tianli Yu sebagai hadiah." Liu Yu muncul dengan enggan, dan berkata, "Lihatlah ketulusanmu, aku akan enggan menerimamu. Tetapi bisakah kamu memperlambatnya? Jika aku tahu tentang sabotase itu, kamu akan tamat. Jangan khawatir, aku jamin dengan kasus iblisku, aku pasti akan melakukan apa yang aku katakan." Tianli berjanji. Mengangguk, Liu Yu membatalkan misi dan memilih untuk langsung pergi, bermaksud untuk melihat apakah Duan Fei telah menyelesaikan misi. Hasilnya, Duan Fei dan timnya telah menyelesaikan tugas, dan mereka dengan cepat menerima tugas lain dan terus mengerjakan tugas. Hatinya diam-diam tertekan, Liu Yu tidak lagi bersemangat untuk mendapatkan tugas lain. Dia berencana untuk mencari tahu apa yang dia dapatkan dari Tianli dan apa fungsinya. Suasana perpustakaan menjadi sunyi. 2 orang siswa datang ke perpustakaan. Mereka meminjam buku dan pergi dengan tergesa-gesa. Sambil menggelengkan kepala, Liu Yu mulai melihat-lihat buku di perpustakaan. Ada berbagai macam buku di perpustakaan, kecuali buku-buku yang berhubungan dengan kungfu dan seni bela diri, yang lain dapat ditemukan di sini. Liu Yu menemukan buku-buku tentang hal-hal aneh dan memeriksanya dengan saksama. Sehari kemudian, Liu Yuke meregangkan tubuh dengan lega dan tersenyum di wajahnya. Apa yang dia dapatkan sudah ditentukan. Ini adalah batu hukum. Itu adalah harta karun Wuzun yang paling dibutuhkan. Seperti yang kita semua tahu, Kaisar Wu memahami makna mendalam dari langit dan bumi, sementara Wuzun memahami kekuatan hukum. Kekuatan hukum adalah kekuatan yang dipahami langit dan bumi setelah mereka memahami makna mendalamnya sampai batas tertentu. Makna mendalam langit dan bumi seperti memahami permukaan seluruh langit dan bumi, sedangkan kekuatan hukum sudah mulai memahami hakikat langit dan bumi. Ini adalah perbedaan yang hakiki, dan di antara batu-batu hukum, ada kekuatan hukum dengan atribut. Menurut warnanya, batu hukum Liu Yu seharusnya kayu atau air. Namun, batu hukum itu sekarang terbungkus dalam cangkang tebal oleh kekuatan hukum. Tanpa kekuatan yang sebanding dengan Wuzun tingkat menengah, sulit untuk membukanya. Yang perlu aku pahami di masa depan adalah makna mendalam dari 5 atribut logam, kayu, air, api, dan tanah. Aku dapat menggunakan kedua atribut air dan kayu. Tentu saja, tidak sekarang. Liu Yu berpikir dengan gembira. Setelah membaca buku-buku di perpustakaan dan menemukan jawabannya,
Liu Yu pergi ke Paviliun Sutra tanpa henti. Dia perlu melihat apakah ada keilahian di Paviliun Sutra yang dia butuhkan. Orang-orang di Paviliun Sutra jauh lebih hidup daripada perpustakaan. Banyak siswa yang menonton di sini dan memilih semua jenis rahasia dan keterampilan. Lantai pertama, lepaskan langsung. Lantai kedua, lepaskan langsung. Lantai ketiga, juga lantai terakhir, Liu Yu mulai mencari. Tebakan Liu Yu adalah bahwa Tianyan Shensuan adalah keterampilan ilahi. Kalau tidak, saya khawatir itu tidak akan begitu kuat. Lagi pula, dia belum pernah melihat keterampilan tingkat suci, sebaliknya, dia telah melihatnya berkali-kali. Lantai ketiga adalah lantai terakhir Paviliun Sutra. Liu Yu percaya bahwa jika ramalan Tianyan benar-benar ada di sini, itu harusnya ada di lantai 3. Liu Yu dengan cepat mencarinya. 1 jam kemudian, Liu Yu melihat banyak keterampilan tingkat Sein dan seni bela diri, di antaranya, ada fragmen keterampilan tingkat dewa. Liu Yu sangat rakus untuk melihat semuanya, tetapi takut pada jutaan poin, membuat Liu Yu tersentak. Liu Yu memperkirakan bahwa bahkan jika dia mengambil tugas hari demi hari, dia tidak akan dapat menerima cukup banyak tugas dalam 3 atau 5 tahun. Namun, bagian yang tersisa dari keterampilan tingkat dewa hanya dapat ditukar dengan 3,5 juta poin, yang tidak ada harapan. Namun, itu bukan apa-apa. Liu Yu tidak terlalu memperhatikannya, karena dia tidak harus melakukannya. Namun, Liu Yu marah dan tertekan karena tidak menemukan Tianyan Shensuan. Dia memilih untuk belajar di Shengwu Shenyuan, yang tujuan utamanya adalah ramalan Tianyan. Ketika dia masih magang bela diri, dia tahu bahwa semua jenis metode kultivasi Renren Tian diciptakan oleh para pendahulu setelah berbagai percobaan, jadi dia punya rencana untuk menciptakan keterampilan uniknya sendiri. Dulu, saya merasa kualifikasi dan pengetahuan saya tidak cukup. Kemudian, seiring dengan peningkatan kultivasi, saya tahu bahwa terlalu sulit untuk menciptakan keterampilan yang hebat hanya dengan kemampuan deduksi saya sendiri, kecuali jika itu hanya kebetulan. Kemunculan keilahian Tianyan memberi Liu Yu harapan. Namun, Tianyan Shensuan tidak ada di Paviliun Sutra. Meskipun Liu Yu tidak dapat mengatakan bahwa dia menyesal bergabung dengan kuil Shengwu, dia sangat tidak senang. Pada saat ini, Tianli bahkan dengan tegas meminta untuk keluar. Liu Yu sedikit gelisah. Dia langsung mengusir Tianli dan bertanya dengan marah, "Silakan, ada apa?" "Jika tidak, kamu tahu itu. Niat baik tidak dihargai. Bukankah kamu mengatakan kamu keluar saat melihat bayi? Sekarang aku memenuhi janjiku." Tianli berkata tanpa marah. Liu Yu tertegun dan bertanya, "Apa maksudmu dengan itu?" "Sayang, bukankah ini Paviliun Sutra? Harta karun apa yang bisa kamu miliki? Aku bisa merasakan keberadaan harta karun itu, apakah kau bisa merasakannya?" Tianli memutar matanya dan bertanya. "Baiklah." Liu Yu tersedak, lalu segera bereaksi dan berkata, "Baiklah, tolong beritahu aku apa yang terjadi. Jangan pamer di sana, aku akan membawamu untuk menyerahkan tugas." Tianli berbisik, "Setiap kali aku mengambil ini untuk mengancamku, penuh kebencian." "Apa yang kau bisikkan di sana?" Liu Yu bertanya. Tianli berkata dengan tergesa-gesa, "Aku tidak mengatakan apa-apa. Yang kukatakan adalah aku merasakan banyak bayi. Mereka semua adalah bayi yang baik." "Di mana itu?" Mata Liu Yu berbinar dan bertanya. Tianli menunjuk ke tengah lantai 3 Paviliun Sutra dan berkata, "Di sanalah aku merasakan banyak harta karun." "Aku tidak mungkin salah. Di mana itu?" "Kosong. Itu hanya ruang." "Bagaimana mungkin?" Baru saja mengatakan bagaimana mungkin, suara Liu Yu tidak bisa menahan jeda. "Ruang? Ruang, maksudmu ada semacam dunia kecil di dalamnya?" Liu Yu menjawab dan bertanya. Tianli mengangguk dan berkata, "Saya selalu berpikir bahwa kalian manusia sangat pintar setiap saat, dan terkadang kalian bodoh." Tanpa mempedulikan kata-kata Tianli, Liu Yu berkata, "Ruang itu ada di sana, saya sudah tahu, tetapi bagaimana cara masuknya? Sekarang kalian tidak memenuhi syarat untuk memasuki dunia kecil ini." Sebuah suara samar terdengar. Kemudian, di mata Liu Yu yang terkejut, ruang di tengah lantai 3 beriak. Kemudian, sebuah sosok keluar dari kehampaan. Liu Yu terus-menerus melihat orang-orang. Pengunjung itu adalah seorang lelaki tua berjanggut putih. Napasnya tak terduga. Liu Yu tidak berani ceroboh dan berkata dengan hormat, "Murid sejati Liu Yu telah bertemu dengan yang lebih tua." Sambil mengangguk, lelaki tua berjanggut putih itu berkata, "Bakatmu sangat bagus,
tetapi jika kamu ingin memasuki dunia kecil, hampir tidak mungkin. Saya harap kamu dapat memahami ini. Namun, Liu Yu keras kepala dan menantang. Dia berkata, Tuan, Anda tidak mengatakan bagaimana cara masuk dan memilih harta karun, jadi saya yakin saya tidak bisa melakukannya. Tolong beritahu saya cara masuk dan memilih harta karun. Karena Anda ingin tahu, saya akan memberitahu Anda bahwa tidak baik bagi Anda untuk menjadi ambisius. Dalam hal ini, sebaiknya saya menyerah saja pada ide Anda lebih awal. Orang tua itu masih tenang. Dahulu kala, ada beberapa orang berbakat yang menganggap diri mereka satu dari sejuta dan tidak ada dalam sejuta. Mereka pikir mereka bisa dan telah bekerja keras untuk itu. Akibatnya, salah satu dari mereka memaksakan diri terlalu keras dan menjadi gila sendiri. Yang lain menyerah atau masih melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Justru karena inilah kuil Sengwu kehilangan beberapa talenta top sehingga lelaki tua itu secara khusus mengingatkan kita bahwa dia tidak ingin siapapun mengikuti jalan lama. Saat ini, Liu Yu juga ingin mencobanya. Lelaki tua itu bermaksud menjelaskan syarat untuk memilih harta karun di dunia kecil. Liu Yu memang mendengarkan, tetapi dia ingin mendengar betapa sulitnya membuat begitu banyak talenta putus asa. Orang tua itu berkata, jika kamu ingin memasukinya, pilihlah harta karun. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah menjadi putra dewa kuil Sengwu, atau bahkan putra dewa pertama dari 5 kuil besar. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Baiklah, Liu Yu tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ketika dia mengatakan bahwa dia percaya diri, dia tahu itu sombong. Selain itu, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu melakukannya. Adapun mengatakan bahwa kamu tidak dapat melakukannya dan tidak dapat melakukannya, bukankah kamu tidak mengenali dirimu sendiri? Setelah memikirkannya, Liu Yu berkata, tujuanku adalah menjadi senzi kuil Sengwu, bahkan senzi pertama dari 5 kuil. Oleh karena itu, saya akan maju ke arah tujuan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkan Liu Yu. Kuil itu perlahan-lahan menurun, dan sebagian besar talenta papan atas enggan datang ke kuil. Bahkan jika Anda benar-benar datang ke kuil Sengwu, dengan sumber daya kuil Sengwu, sulit untuk mengembangkan talenta papan atas secara menyeluruh. Meskipun orang tua itu ingin mengubah situasi ini, dia sama sekali tidak berdaya, jadi dia tetap berada di dunia kecil Paviliun Sutra, tidak terlihat dan tidak terpikirkan. Liu Yu tidak peduli apa yang dipikirkan orang tua itu, tetapi bertanya, apa kemungkinan kedua? Saya tidak tahu, Guru. Kemungkinan kedua bahkan lebih rendah, yaitu, menjadi orang suci bela diri selama ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun mungkin tidak dapat melahirkan 1 atau 2. Orang tua itu berkata dengan tatapan jenaka. Liu Yu menarik napas dingin dan berkata, Wusheng, terlalu sulit. Dengan situasi kuil Sengwu saat ini, tidak mungkin bagi orang untuk memasukinya selama ribuan tahun. Anda benar, tidak ada yang pernah masuk selama ribuan tahun. Orang tua itu mengangguk dan memberitahu Liu Yu jawaban yang tidak diucapkannya. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bergumam, tidak mungkin untuk menyadari situasi kuil Sengwu saat ini. Mengapa tidak melonggarkan peraturan? Ini adalah aturan yang suci selama bertahun-tahun dan tidak dapat diubah. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Dia tahu bahwa rencana jangka pendeknya untuk membuat ramalan Tianyan pada dasarnya tidak realistis. Namun, untuk memastikan apakah ada perhitungan ilahi di dalamnya, Liu Yu berencana untuk mengujinya. Oleh karena itu, Liu Yu berkata, sayang sekali, Guru, saya tidak tahu harta apa yang ada di dalamnya. Hanya setelah saya tahu, saya dapat memiliki lebih banyak motivasi untuk bekerja keras. Guru, jangan khawatir. Setelah Anda memberitahu saya tidak akan keluar dan berbicara omong kosong. Di dalamnya, ada keterampilan dan seni bela diri tingkat dewa, serta beberapa harta yang sangat berguna bagi orang bijak seni bela diri. Di antara mereka, seni bela diri dan keterampilan semuanya adalah keterampilan dan keterampilan tingkat dewa yang lengkap. Mereka memiliki cukup bakat untuk berkultivasi menjadi dewa. Orang tua itu tidak menyembunyikannya, dia berkata langsung. Liu Yu mengangguk dan bertanya dengan santai, aku tidak tahu apakah Tianyan ada di dalamnya. Orang tua itu tiba-tiba menatap Liu Yu dengan mata tajam. Liu Yu merasa bahwa semua rahasia tubuhnya terungkap di bawah matanya. Liu Yu ketakutan untuk sementara waktu.
Dia tidak tahu mengapa orang tua itu bereaksi begitu banyak. Semua jenis pikiran berputar di dalam hatinya. Bagaimana kamu tahu keilahian Tianyan? Di seluruh kuil Sengwu, tidak banyak orang yang tahu keilahian Tianyan, dan bahkan lebih sedikit yang mengetahuinya. Orang tua itu menatap Liu Yu dan bertanya. Kepala Liu Yu hampir sulit untuk berpikir. Mulutnya terbuka beberapa kali dan dia tidak bisa berbicara. Liu Yu terkejut, tetapi dia tahu dengan jelas bahwa lelaki tua di depannya adalah seorang santo bela diri abadi. Dia adalah orang kuat di tingkat Wusun. Dia tidak bisa memberinya begitu banyak tekanan. Hanya Wu Sheng yang bisa tiba-tiba. Liu Yu merasa bingung ketika berhadapan dengan ancaman dari orang bijak bela diri yang kuat dan tidak mengetahui rencana pihak lain. Tampaknya orang tua itu juga menemukan situasi Liu Yu. Dia mengumpulkan banyak tekanan. Tiba-tiba, Liu Yu merasa lega. Namun, melihat orang tua itu masih menatapnya, dia jelas mencari jawabannya. Liu Yu tidak punya pilihan selain berkata, Guru, saya adalah seorang siswa yang telah berpartisipasi dalam ujian 5 kuil di sesi ini. Alasan mengapa saya mengetahui keberadaan keilahian Tianyan diceritakan oleh orang kuat di dunia. Petik 2. Di dunia, orang tua itu bergerak dalam hatinya dan kemudian bertanya, siapa namamu? Liu Yu menyeringai pahit, perasaannya bahkan tidak peduli dengan namanya terakhir kali. Begitu dia melihat orang tua itu, dia memberitahu keluarganya bahwa namanya adalah Liu Yu. Akibatnya, pihak lain benar-benar mulai mendengarkan namanya sekarang. Anak kecil Liu Yu adalah murid sejati kuil Sengwu. Liu Yu melaporkan keluarganya lagi. Orang tua itu mengangguk, wajahnya berubah, dan dia menjadi baik. Apa yang dia katakan membuat Liu Yu tercengang lagi. Orang tua itu menatap Liu Yu dengan ramah dan berkata, baiklah, saya pikir kamu bisa mencoba. Mungkin kamu bisa berhasil. Apa? Liu Yu tidak mengerti. Orang tua itu berkata lagi, maksud saya, kamu bisa mencoba apakah kamu ingin menjadi putra dewa di kuil Wu yang suci, atau bahkan putra dewa pertama di 5 kuil. Saya optimis tentang kamu. Mengapa? Liu Yu lebih bingung. Itu hanya sebuah nama. Apakah itu mengubah sikap orang tua itu begitu banyak? Orang tua itu mengernyit, berkata, tidak ada, tidak mengapa. Setelah mengatakan itu, orang tua itu berpikir bahwa ini akan membuat pikiran Liu Yu mengembara. Jadi dia menambahkan, saya ingat bahwa tempat pertama dalam ujian 5 kuil adalah Liu Yu. Kali ini, 5 kecil yang bertanggung jawab atas ujian 5 kuil juga berdiskusi dengan saya bahwa kamu harus menjadi murid sejati. Apa? Apakah kamu kepala kuil suci? Liu Yu terkejut. Bukankah Wu Sheng yang bertugas dalam ujian 5 kuil itu setelah berdiskusi dengan dekan, dia memutuskan untuk menjadikannya murid Zhenzuan. Identitas orang di depan Anda akan segera terungkap. Yah, anak kecilmu punya banyak masalah. Karena kamu baik-baik saja, sebaiknya kamu segera keluar. Orang tua itu menunjukkan kesabarannya, dan dengan lambaian tangannya, dia langsung membawa Liu Yu keluar paviliun sutra. Liu Yu bingung. Namun, karena orang tua itu tidak mau berbicara lebih banyak pada dirinya sendiri, dia mungkin tidak dapat menanyakan apapun lagi. Liu Yu memilih untuk menyerah dan langsung menuju puncak Beiming. Dia perlu kembali ke tempatnya dan menenangkan pikirannya. Setelah Liu Yu diutus, lelaki tua itu juga menunjukkan penyesalan. Dia diam-diam berkata bahwa dia telah salah bicara jika tidak memperhatikannya. Penyesalan itu hanya sesaat, pikiran lelaki tua itu mulai tertuju pada hal lain. Apakah Tianyan itu ilahi? Aku ingat ketika kepala biara tua menyerahkan jabatan presiden kepadaku ketika dia akan kehabisan Shou Yuan, dia menggunakan Shou Yuan terakhir untuk menghitung ramalan. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa kuil Sengwu kita pada akhirnya akan pulih ke puncak, atau bahkan melampaui puncak. Yang terpenting adalah orang-orang yang dapat mengubah status quo kuil Sengwu tidak jelas, tetapi mereka terkait dengan ramalan Tianyan. Aku telah menunggu selama ribuan tahun, tetapi aku belum mendengar seorang pun menyebutkan perhitungan ilahi Tianyan. Aku hampir berpikir dekan tua itu menyia-nyiakan hidupnya dengan sia-sia. Pada saat ini, seorang murid tiba-tiba menyebutkan perhitungan ilahi Tianyan. Tampaknya perhitungan dekan tua itu benar. Selama bertahun-tahun, kuil Sengwu ku telah menahan diri selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk mengangkat alisku. Aku telah menahan diri terlalu lama. Aku berharap hari itu, aku tidak akan menunggu terlalu lama. Semakin lelaki tua itu membicarakannya, semakin dia menangis. Dia telah mengalami tahun-tahun yang paling menyedihkan di kuil militer suci.
Dia juga diangkat dalam menghadapi bahaya dan menjadi presiden kuil perang suci. Selama bertahun-tahun, dia telah merawat kuil perang suci dengan sangat hati-hati. Namun, kuil Sengwu masih dalam kemunduran, hampir sampai pada titik kehilangan gelar kuil. Bisa dibayangkan bahwa dia tertindas. Namun, tidak ada jalan keluar. Kuil Sengwu benar-benar kacau. Meskipun dia memiliki lebih dari cukup hati, dia masih kekurangan kekuatan. Akhirnya, aku hanya bisa bersembunyi di paviliun sutra, jauh dari pandangan dan pikiran. Aku bisa membayangkan ketidakberdayaannya. Liu Yu secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Saat ini, dia memikirkan kata-kata lelaki tua itu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa inti dari ramalan Tianyan memang harus berada di Sengwu Shenyuan. Namun, masih jauh untuk mendapatkan keilahian Tianyan. Masih terlalu jauh baginya untuk menjadi putra dewa atau menjadi orang suci bela diri. Untuk saat ini, lebih baik aku berlatih keras. Mengenai ramalan Tianyan, aku hanya bisa menundanya untuk sementara waktu. Liu Yu bosan memikirkannya, lalu mulai melatih tubuhnya. Tubuhnya telah mencapai puncak awal putaran ke-6, dan ada kemungkinan untuk menerobos kapan saja. Liu Yu bermaksud untuk menerobos lebih awal. Liu Yu, apakah kamu di sana? Begitu dia duduk, dia memegang batu di tangannya. Suara Gongsun Xuan-Xuan datang dari pintu, yang membuat Liu Yu semakin tidak berdaya. Begitu aku tenang dan siap berlatih, seseorang datang. Membuka pintu, nada bicara Liu Yu sedikit tidak berdaya dan bertanya, "Gadis Gongsun, ada apa?" Melihat Liu Yu tampak dalam suasana hati yang buruk, Gongsun Xuan-Xuan berkata langsung, 5 kuil sedang bersiap untuk mengadakan pesta mahasiswa baru. Mereka akan menjelajahi murid-murid baru di kuil masing-masing. Saudari Linger sedang bertugas. Aku sudah mengirim seseorang untuk memberi tahu mereka. Ngomong-ngomong, aku akan memberi tahu kalian. Tidak tertarik. Liu Yu berkata langsung. Dia tidak tertarik bertarung dengan orang baru. Dia sudah mengincar murid Zhenzuan, Shengxi. Tidak ada artinya bertarung dengan murid baru. Melihat ini, Gongsun Xuan-Xuan berkata dengan cemas, meskipun kamu berpikir begitu, praktisi seni bela diri di kuil lain mungkin tidak berpikir demikian. Mereka tahu bahwa kamu adalah yang pertama dalam penilaian, jadi mereka akan sangat penasaran. Jika kamu menghindari pertempuran, itu hanya akan membuat mereka lebih penasaran. Pada saat itu, aku khawatir jika kamu tidak muncul, mereka tidak akan menyerah. Mereka pasti akan sangat menantang kultivasi seni bela diri dari kuil seni bela diri suci. Liu Yu mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya dan berkata, itu tergantung. Jika tidak ada apa-apa, aku akan pergi. Gongsun Xuan-Xuan tidak mau berdamai. Dia diminta oleh kelompok siswa baru yang sama untuk datang ke sini untuk membujuk Liu Yu. Tanpa diduga, Liu Yugen tidak peduli dengan ini. Gongsun Xuan-Xuan berkata, Saudara Liu, saya tahu bahwa kultivasi Anda adalah hal yang paling penting dan Anda tidak ingin ikut campur dalam urusan Anda. Akan tetapi, para murid yang datang ke kuil Sengwu ini bersedia bergabung dengan kuil Sengwu karena Anda. Mereka telah diganggu sebelumnya. Mereka bersedia berlindung kepada Anda. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditunjukkan? Tanda tanya. Anda mengatakan mereka diganggu. Ada apa? Mereka semua diganggu satu persatu, dan mereka tidak keluar dari kuil Sengwu. Kuil lain tidak mengirim orang untuk datang ke sini. Bagaimana mereka bisa menindas mereka? Liu Yu bertanya. Dia hanya berpikir bahwa dia tidak bisa diganggu meskipun dia telah tinggal di kuil perang suci, jadi dia tidak ingin mengaturnya. Dia bermaksud mengubah kemarahan menjadi motivasi satu persatu. Pada saat itu, Liu Yu tiba-tiba mendengar bahwa Wu Xiu, yang datang ke kuil Sengwu bersamanya, diganggu. Liu Yu kehilangan kesabarannya. Gongsun Xuan-Xuan menjelaskan, pada awal berdirinya 5 kuil, dapat dikatakan bahwa mereka bersatu. Oleh karena itu, kelima kuil bekerja sama untuk membangun susunan spiritual yang sangat besar, yang diberi nama dunia virtual. Dunia virtual, Liu Yu berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak asing dengan susunan mental, karena dia pernah mengalaminya sekali. Ketika saya berada di istana tertinggi, ketika saya dikeluarkan dari pemuda tertinggi, saya memasuki susunan mental. Gongsun Xuan-Xuan mengangguk dan berkata, baiklah. Di dunia virtual, semua yang dimiliki tubuh dapat dimiliki secara ajaib di dunia virtual. Tetapi segera setelah mereka mengetahui tentang dunia virtual, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak masuk.
Akibatnya, mereka tidak ingin memasuki dunia virtual lagi. Akibatnya, tidak ada yang memandang rendah orang-orang di kuil Sengwu, yang membuat para mahasiswa baru ini tidak kesal dan secara alami berkelahi. Akibatnya, tidak perlu dikatakan lagi. Tetapi dalam tawa para siswa Qinglong dan Baihu, mereka menyadari bahwa di dunia virtual, kecuali para praktisi seni bela diri yang baru saja memasuki kuil Wu Suci, tidak ada satupun siswa di kuil Wu Suci yang ingin memasuki dunia virtual. Petik 2. Karena jika Anda memasuki dunia virtual, Anda hanya dapat diganggu. Dalam hal ini, siapa yang bersedia memasuki dunia virtual? Sekarang, saatnya bagi para mahasiswa baru untuk berkumpul lagi. Sulit untuk menghindari perkelahian. Satu persatu, mereka takut diganggu. Mereka berharap seseorang akan berdiri di depan mereka. Dan orang itu, semua orang menganggapmu yang paling cocok. Dan hanya kau yang punya harapan. Setelah mengatakan situasi umum dunia virtual, Gongsun Xuanxuan menatap Liu Yu dan menunggu jawaban Liu Yu. Bagaimana aku harus memasuki kehampaan? Liu Yu bertanya. Gongsun Xuanxuan berkata, jika kau ingin memasuki dunia virtual, kau hanya perlu membayar biaya tertentu. Kemudian kau dapat memasuki dunia virtual melalui koneksi token identitas. Setelah menjelaskan, Gongsun Xuanxuan teringat dan bertanya, baiklah, apakah kau sudah memutuskan untuk pergi? Ketika para mahasiswa baru berkumpul, aku akan pergi. Liu Yu mengangguk dan membuat keputusan dalam hatinya, lalu berkata. Gongsun Xuanxuan menunjukkan kegembiraannya dan berkata, karena kau akan pergi, izinkan aku memperkenalkan kepadamu lawan mana yang perlu kau perhatikan. Lawan-lawan itu sangat vokal. Liu Yu mengangguk dan tahu dirinya sendiri dan musuhnya. Membenci lawannya berarti membenci hidupnya sendiri. Pertama-tama, selain Luo Fan yang kita kenal, ada juga beberapa murid rekrutan khusus dari kuil Qinglong. Mereka sangat berbakat. Kuil Qinglong khawatir mereka akan berada dalam bahaya. Mereka tidak dikirim ke iblis. Mereka khawatir mereka akan jatuh di tengah jalan. Gongsun Xuanxuan berkata kepada Liu Yu. Bagi Luo Fan, Liu Yu menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, berkata, meskipun kekuatan Luo Fan bagus, tetapi masih ada celah tertentu denganku, bukan ancaman besar bagiku. Melihat Liu Yu tidak peduli, Gongsun Xuanxuan berkata, jangan meremehkannya. Meskipun dia dikalahkan oleh Kaisar Lin di tengah dunia terakhir kali, dia tidak bisa bertarung denganmu, tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Selain itu, dia sangat dikultivasikan oleh kuil Qinglong, mempraktikkan keterampilan dan seni bela diri tingkat Sein paling atas, dan menggunakan sumber daya yang paling berharga untuk berlatih. Sekarang, diperkirakan kultivasi Luo Fan saat ini dapat mencapai 5 tingkat Kaisar Wu. Liu Yu mendengarkan, dan wajahnya menjadi serius. Liu Yu tidak percaya bahwa itu hanya untuk melatih Luo Fan. Oleh karena itu, Liu Yu berkata, mereka berusaha sekuat tenaga untuk melatih Luo Fan, saya khawatir itu bukan hanya karena bakatnya yang bagus. Pasti ada alasannya. Ya, benar, tujuan kuil Qinglong adalah untuk membuktikan betapa salahnya Anda bergabung dengan kuil Sengwu. Bahkan jika mereka bukan yang pertama, mereka dapat menumbuhkan makna menjadi yang pertama. Gongsun Xuanxuan mengangguk dan setuju. Liu Yu tersenyum dingin dan berkata, karena mereka berharap begitu banyak, saya tidak bisa mengecewakan mereka. Besok adalah hari untuk pertemuan mahasiswa baru. Saya ingin melihat seberapa hebat mahasiswa baru di kuil Qinglong. Petik 2. Waktu terus berlalu, Huo Linger dan Duan Fei telah kembali. Kelima orang Liu Yu langsung memasuki dunia virtual. Di dunia virtual, ada 5 area, Qinglong Timur, Baihu Barat, Zukue Selatan, Xuanwu Utara, dan Sengwu Tengah, yang dibagi rata. Entah kapan area tengah di dunia virtual telah menjadi area publik. Orang-orang hanya bisa menahan diri untuk menginjak-injaknya. Tidak menelan amarah, setelah dipukuli berulang kali, juga memilih untuk menelan amarah. Di dunia virtual, meskipun semuanya fiktif dan palsu dengan kekuatan spiritual, karena semua yang ada di dunia virtual terlalu nyata. Ketika praktisi seni bela diri dari 5 kuil lainnya membersihkannya, rasa sakitnya terlalu nyata. Itu benar-benar di luar daya tahan praktisi seni bela diri biasa. Saya khawatir kuil Sengwu adalah perwakilan lain dari pertemuan mahasiswa baru kali ini. Saya tidak berani datang, haha. Tak perlu dikatakan, murid baru mereka di sini dipukuli dengan parah, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Datang ke sini hanya mempermalukan diri sendiri. Dalam hal ini,
mengapa mereka melakukannya lagi dan datang ke sini untuk dipermalukan. Beberapa mahasiswa baru kuil Qinglong sedang mengobrol tentang mahasiswa baru kuil Shengwu. Dengan senyum dingin, Liu Yu tidak tahu kapan harus muncul di belakang semua orang dan berkata, "Oh, menurutmu apa yang harus kita lakukan jika mantan murid itu salah?" Tanda tanya. Hah, Wu Xiu dari kuil Qinglong tercengang dan tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Yu. Tangan dan kaki Liu Yu mencibir dan berkata, "Tapi sebelum itu, bukankah seharusnya aku menjadi sampah kuil Shengwu dan membersihkan wilayah yang kita miliki di dunia maya?" "Oh, sekarang, nak, apa maksudmu?" Seorang wuxiu dari kuil Qinglong menunjuk hidung Liu Yu dan bertanya. Wajahnya penuh dengan kebanggaan. Sebagai murid kuil Qinglong, dia bangga. Liu Yu secara langsung dan tanpa ampun mencubit jarinya, menariknya, dan tiba-tiba wuxiu ini meraung kesakitan. Meskipun cederanya hanya palsu, tetapi perasaan bahwa hidup tidak seperti kematian adalah yang paling nyata. Liu Yu tidak memperhatikan hal ini, tidak saling marah sama sekali, langsung saling melempar keluar dari lingkup kuil Shengwu. Pada saat yang sama, Liu Yu berkata dengan samar, lingkup Shengwu Shenyuan tidak menyambut wuxiu dari kuil lain yang datang tanpa diundang.